Ini yang ketiga, kemudian yang keempat ikhwas sekalian, ya para sahabat ini, pemuda zaman dulu, zaman para sahabat, antusias dalam bertanya. Jadi pemuda ini, antusias dalam bertanya, tidak tidak apa namanya, tidak pasif ya, tidak pasif. Saya ingin sampaikan ikhwas sekalian, satu hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Ya ini ana minta antum, pahami baik-baik hadis ini ikhwas sekalian. Karena pertanyaannya, seorang Mu'adz bin Jabal ini radhiyallahu anhu, cukup baik untuk kita, praktekkan hingga saat ini. Kata beliau ikhwah, "Aku pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Suatu hari aku berjalan berdekatan dengan beliau, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka.' Siapa yang tidak mau ini, ikhwah? Siapa tidak mau, masuk surga kemudian dijauhkan dari neraka? Karena pada ayat Al-Qur'an disebutkan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Ya, siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, dia faqad faz, dia adalah orang yang sukses. Jadi kesuksesan itu kalau dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Dan sahabat yang mulia ini Mu'adz bin Jabal bertanya ini kepada Rasulullah SAW. Ya, ini pertanyaan kita juga ini. Siapa yang tidak mau seperti ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, kamu telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang besar. Ini memang besar. Amalan itu sungguh mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, ini kata Rasulullah, amalan itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau sekalian jangan terlalu percaya diri dengan diri-diri kita ini. Minta kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk melakukan sebuah amalan kebaikan. Karena ikhwas sekalian, ketahuilah bahwasanya yang antum lakukan kebaikan itu, ya pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan antum untuk berbuat baik seperti itu. Jangan merasa ikhwas sekalian antum hadir dalam Zoom meeting seperti ini atas dasar usaha antum, tidak. Ya, tapi karena Allah menunjukkan antum untuk dimudahkan mengikuti ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kamu hendaklah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ini yang pertama. Kalau mau masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah. Ya, 5 rukun Islam yang tadi. Kalau kita konsisten melaksanakan ini, ikhwas sekalian, maka janji Rasulullah SAW bahwa kita akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Nah, tidak cuma itu, ikhwas sekalian. Ya. Ketika Rasulullah SAW melihat Mu'adz bin Jabal ini antusias sekali, maka Rasulullah balik bertanya kepada Mu'adz. Kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan kepadamu, wahai Mu'adz, pintu-pintu kebaikan? Jadi siapa yang tidak mau nih, ikhwas sekalian? Kita mau ditunjukkan pintu-pintu kebaikan. Kan enak ikhwas sekalian, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka kalau mau kita mudah ditunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, kata Rasulullah, puasa itu adalah surga. Jadi berpuasa maka masuk surga. Kira-kira seperti itu. Kemudian sedekah itu memadamkan kesalahan. Sedekah itu menghapuskan kesalahan. Kemudian kata beliau, sebagaimana air yang memadamkan api. Ya, jadi kalau api yang menyala itu, kalau kita guyur air maka api itu akan padam. Begitu juga dengan sedekah itu, sekalian. Dosa yang banyak kita lakukan, kalau kita bersedekah, kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat seseorang di pertengahan malam. Nah, ini satu pintu kebaikan adalah salat seseorang di pertengahan malam. Jadi setelah Isya kita tidur, kemudian bangun ya di pertengahan malam. Kemudian membaca ayat dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Ya, jadi salah satu pintu kebaikan itu kita salat lail, kemudian kita membaca surat As-Sajdah ya ayat 16 sampai 17. Kemudian beliau bersabda, ya. Jadi ada 3 tadi ya pintu kebaikan, ya. Pertama tadi puasa, ya. Coba puasa Senin Kamis ikhwah ya atau kalau tidak bisa Senin Kamis, ada puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak. Kemudian ada puasa Senin Kamis. Kemudian ada puasa 3 hari setiap bulan, ya. Nah, ini bisa kita praktekkan. Kemudian juga ada sedekah, ya. Kemudian ada salat di pertengahan malam, kemudian membaca apa? Membaca surat As-Sajdah. Kemudian ikhwan sekalian, ya, karena melihat Mu'adz ini, wah, dia bersemangat sekali. Ya, tadi dijawab pertanyaannya, kemudian beliau kasih pertanyaan balik. Kemudian beliau bertanya lagi, maukah aku beritahukan kepadamu tentang kepala segala urusan? Wah, segala perkara di dunia ini, apa kepalanya begitu?
Kita ketahui buat sekalian, kalau kepala ini mati, maka mati semua anggota badan. Nah, kalau dalam perkara kehidupan kita ini, kita tahu kepalanya, maka akan mudah, ya, maka akan mudah kita menentukan arah kehidupan. Maka kata Rasulullah, ya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang kepala segala urusan, ya, tiang dan puncak ketinggiannya. Sahabat Muaz bin Jabal ini, bos sekalian, bersabda, ya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, kepala segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat, dan puncak tiangnya adalah al-jihadu fi sabilillah. Luar biasa, bos sekalian. Padahal tadi Muaz cuma bertanya, bagaimana caranya supaya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Tapi tidak cuma itu, ikhwas sekalian, karena Rasulullah SAW melihat Muaz ini seorang pemuda yang energik, yang antusias, maka diberikan lapis-lapis keberkahan lagi, lapis-lapis keilmuan lagi. Dia menunjukkan tentang kunci pintu kebaikan. Beliau juga menunjukkan tentang bagaimana kepala dari semua urusan itu. Ini luar biasa. Nah, kemudian ikhwas sekalian, tidak hanya itu, beliau lagi bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang inti dari semua itu? Ini luar biasa, tadi disampaikan tentang bagaimana perkara dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, dijelaskan dengan pintu-pintu kebaikan, kemudian dijelaskan juga tentang kepala dari segala urusan. Kemudian beliau juga bilang lagi, ikhwas sekalian, apa inti dari semua itu? Apa inti dari eh, rukun Islam yang kita sebutkan tadi? Apa inti dari pintu-pintu kebaikan yang kita sebutkan tadi? Apa inti dari sholat, jihad, dan lain sebagainya tadi? Tentu saja, sahabat Muaz ini dan kita juga pasti ingin tahu apa intinya dari semua itu. Maka kata Rasulullah SAW, beliau memegang lidahnya seraya berkata, tahanlah olehmu lidah ini. Ini luar biasa, ikhwan. Tahanlah olehmu lidah ini. Kemudian sahabat ini bertanya, apakah kita akan dimasukkan ke neraka karena lidah kita? Apakah kita akan dihukum karena ucapan kita ini, kata Muaz? Maka Rasulullah SAW berkata, tidaklah manusia tersungkur di neraka dengan wajah atau ubun-ubun di bawah. Jadi tidaklah manusia ini dibalik, wajahnya di bawah, ubun-ubunnya di luar jatuh ke dalam neraka, kecuali karena buah dari lidah mereka. Seakan-akan ikhwas sekalian, ini pelajaran buat kita semua bahwa antum anak muda ini hati-hati dengan lidah ini. Hati-hati sekarang dengan tidak cuma lidah, jari ya. Karena apa yang antum tulis di sosmed, apa yang antum sendaguraukan ke teman-teman, ini nanti akan kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwas sekalian, Rasulullah SAW ini meriwayatkan hadis ini, memberikan pelajaran ini bukan pada orang tua, pada Muaz, seorang pemuda yang masih belasan tahun. Diberikan semua kunci kebaikan dan lain sebagainya tadi itu. Kemudian kalau mau mudah, kata beliau, inti dari semua itu tahan lisan. Tahan lisan. Karena betapa banyak ikhwas sekalian, amalan-amalan yang ikhlas itu, hanya karena tergelincir lisannya, kemudian dia menjadi riya, menjadi pamer, kemudian semua amalannya itu habis. Semua amalannya itu habis. Maka ikhwas sekalian, lifestyle kita, gaya hidup seharusnya ini adalah gaya hidup yang falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, coba diam saja. Seperti ini ikhwas sekalian, para pemuda di zaman Rasul